Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anjarsari dari kelas Informatika C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile, yaitu untuk menjelaskan rangkuman yang kita buat mengenai materi perkembangan teknologi pemrograman mobile. Baiklah, yang pertama saya akan mengulas sedikit tentang pengertian teknik komputer. Jadi, yang dimaksud dengan teknik komputer merupakan bidang yang mengkombinasikan elektronika dengan ilmu komputer. Selanjutnya, adapun perkembangan dari revolusi industri 1.0 sampai 5.0, di mana revolusi industri 1.0 fasilitas produksi mekanisme masih menggunakan tenaga air dan uap. Sedangkan revolusi industri 2.0 mulai terciptanya produksi massal pembagian kerja dengan menggunakan tenaga listrik. Untuk revolusi industri 3.0, penggunaan elektronika dengan IT untuk mengotomatiskan produksi. Sedangkan revolusi industri 4.0, di mana di era sekarang mulai munculnya aplikasi seperti Gojek, alat pembayar online yaitu melalui OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Semua aplikasi tersebut berasal dari perkembangan yaitu Internet of Things atau IoT, pemanfaatan Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Sedangkan untuk perkembangan revolusi industri 4.0 dimulai tahun 2015 oleh Angela Merkel. Dia memperkenalkan gagasan revolusi industri 4.0 di acara World Economic Forum atau WEF. Sedangkan Amerika Serikat juga menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition atau yang disingkat dengan SMLC, merupakan sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, laboratorium, dan universitas, di mana memiliki tujuan memajukan cara berpikir di balik revolusi 4.0. Sementara itu, Indonesia juga memiliki strategi, yaitu melalui Kementerian Perindustrian mencoba membuat sebuah roadmap bertajuk Making Indonesia. Dan yang terakhir yaitu revolusi industri 5.0, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Selanjutnya, adapun perkembangan bahasa pemrograman di tahun 2019, yang pertama ada Python dengan 24,27% orang yang memakainya. Yang kedua ada JavaScript dengan 23,18%. Yang ketiga ada Java dengan 22,39%. Yang keempat ada C# dengan 8,41%. Yang kelima ada PHP dengan 7,19%. Yang keenam ada C++ dengan 6,62%. Yang ketujuh ada C dengan 5,35%. Yang kedelapan ada R dengan 4,38%. Yang kesembilan ada Swift dengan 3,76%. Yang ke-10 ada Objective-C dengan 3,47%. Yang ke-11 ada Kotlin dengan 2,67%. Sementara itu, perkembangan mobile diawali dengan Android Studio, di mana mempunyai dua bahasa pemrograman, yaitu ada Java dan Kotlin. Akan tetapi, saat ini bahasa pemrograman Kotlin mulai menggeser orang yang menggunakan Java di Android. Selanjutnya adapun dua cara dalam membuat pemrograman berbasis Android. Yang pertama ada tanpa coding plus desain. Berarti di sini bukan berfokus pada pemrogramannya tetapi kepada alat. Contohnya MIT, APVNC Vector, Amfiv, Amphiyet, dan lain-lain. Yang kedua ada coding plus design, di mana menggunakan IDE tertentu, misalnya Android Studio, dan untuk desainnya menggunakan alat bantu
Sementara pengkodean menggunakan bahasa standar tertentu, contohnya Java dan Kotlin. Contoh dari aplikasinya sendiri yaitu ada Iconic, Aurelia, Adobe, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun penggunaan mobile. Yang pertama ada aplikasi online melalui menjamur. Yang kedua ada pembayaran online, misalnya menggunakan aplikasi GoPay, Oppo, Link Aja, dan lain-lain. Yang ketiga ada mobile banking, misalnya menggunakan BCA Mobile, Bukupin, dan lain-lain. Yang terakhir ada game. Selanjutnya ada pun tentang web service plus mobile plus IoT, di mana web server tetap menjadi inti dari aplikasi yang ada karena berfungsi sebagai application programming interface atau API. Adapun jenis dari API sendiri yaitu Simple Object Access Protocol atau disingkat dengan SOAP, dan Representation State atau disingkat dengan REST. Adapun juga tentang web plus mobile plus AI, di mana artificial intelligence atau AI bekerja di back-end. Adapun hal yang dibutuhkan ada web server misalnya Apache, database server misalnya MySQL, ada back-end yaitu Python, ada framework yaitu Flash. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.